Di Padukuhan Gudang, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul terdapat sebuah makam yang disakralkan oleh warga setempat. Sosok yang terbaring di makam tersebut sebelumnya tidak ada yang mengetahui. Setelah penelusuran yang lama pada tahun 2013 terjawab bahwa makam tersebut merupakan makam dari Joyo Wikromo. Baik, terima kasih atas pemberian waktu untuk sedikit mengatakan tentang Joyo Wikromo yang dimakamkan di Gunung Wijil. Menurut saya atas nama Sumanto, Gudang Kampung Ngawen Gunung Kidul, itu pernah menerima cerita kita sekaligus amanah dari Mangkunegaran oleh beliau Sonto Dipuro itu atau Widiatmo yang telah mencari atau melacak tentang petilasan Joyo Wikromo. Kebetulan waktu itu ditemukan ternyata pusaranya ada di Gunung Wijil, ditemukan pada tanggal 11 Besar 2013 itu sebagai titik awal adanya makam Joyo Wikromo di Gunung Wijil. Nah, pada saat itu ditemukan langsung diadakan istilah Jawa itu grebek. Yang mengatakan grebek juga Sonto Dipuro dari Mangkunegaran itu, yang konon kabarnya itu sebagai orang tua Sonto Dipuro atau Widiatmo itu. Kemudian tolong amanah ini dilestarikan karena itu sebagai cikal bakal Ngawen. Nah, menceritakan bahwa Joyo Wikromo itu sebagai pahlawan atau bergodo yang mengantarkan Samber Nyowo atau Mas Said yang jadi Mangkunegaran I. Seorang penasehat dari Kerajaan Demak yang pertama kali membawa ajaran Islam ke Kademangan Ngawen, Gunung Kidul. Sedangkan ibu dari Joyo Wikromo adalah keturunan dari Kertiyuda, yaitu seorang prajurit pengawal selir dari Kerajaan Majapahit pada masa Raja Brawijaya kelima yang melarikan diri ke Kademangan Ngawen pada tahun 1500 Masehi. Joyo Wikromo mendapat mandat dari ayahandanya yaitu Eyang Carik untuk melindungi putra mahkota Kerajaan Mataram Mangkunegara Surakarta. Kemudian pada tahun 1737, Joyo Wikromo yang saat itu berusia 34 tahun membentuk Bregodo Kawandasa Jaya yang berjumlah 40 orang prajurit khusus untuk melindungi putra mahkota Kerajaan Mataram tersebut. Putra mahkota itu tidak lain adalah Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa yang selanjutnya bergelar KGPAA Mangkunegarai. Nah, telah diterima untuk melestarikan kebudayaan grebek itu sampai ya tahun ini kemarin itu juga diadakan grebek walaupun adanya COVID diadakan secara jelimen dan dengan protokol kesehatan. Nah, dengan adanya grebek itu diawali dari tahun 2013 itu hanya jelimen, hanya sekitar 11 orang. Yang 7 orang itu dari Mangkunegaran, keluarga Mangkunegaran atau keluarga di Sonto Dipuro itu. Kemudian dari warga Ngawen itu ada 5 yang diajak untuk itu. Nah, setelah itu nitip tolong ini sebagai cikal bakal Ngawen, terutama yang ada di gudang, yang mengatakan tempatnya dulu di perempatan gudang di situ. Ya, itu yang sekarang ada gerdu, nah di situ dulu tempatnya Joyo Wikromo. Nah, kalau selintas itu grebek, kemudian grebek kedua itu sudah ada model arahan gunungan kecil jelimen dari Mangkunegaran yang manakan di sini hanya sebagai pengomyongnya itu warga di sini, tapi nggak banyak, hanya beberapa orang. Dulu kalau nggak salah ada 19 orang.
Terus yang ketiga itu benar-benar mengarah grebek, itu mengarah gunungan dari hasil bumi, sayur-sayuran, kemudian polowijo bersama nanti empon-empon yang sifatnya bahasa Jawanya itu boleh dikatakan perawatan itu diarah sana, tapi itu bukan merupakan sesaji pada leluhur yang sudah meninggal, tapi itu merupakan sajian untuk siapa yang ikut mengadakan grebek, sehingga nanti sampai di Gunung Wijil ya dimakan bersama untuk itu. Terus berikutnya grebek seperti biasa, pada tahun demi tahun mengadakan grebek besar Gunung Wijil itu namanya grebek besar Gunung Wijil. Nah itu diadakan benar-benar besar itu pada tahun 2017-18, yaitu 2017-2018 masih besar itu. Nah pada tahun itu sekaligus warga menyempakati mbok coba bagaimana kalau itu sekaligus mengarak dulu namanya ciri khas Ngawen itu ada tumbak Kyai Totok. Kemudian tumbak Kyai Totok itu diarak dari tempatnya tuh Pak Dukuh itu sampai pada makom atau pusara Joyo Wikromo Gunung Wijil. Itu boleh dikatakan hampir ribuan orang yang mengadakan, karena dari daerah-daerah lain itu ikut merayakan itu khususnya grebek besar Gunung Wijil yang tepat diadakan pada tanggal 11 itu besar. Nah istilah grebek besar itu bukan besar gede dalam artian enggak atau keagungan enggak, tapi nama itulah karena di bulan besar ya grebek besar Gunung Wijil, tanggalnya 11 kita tidak berubah karena ditemukan juga tanggal 11 dan tepat bulan besar, maka grebek besar Gunung Wijil tanggal 11 besar tahun mengikuti. Itu sampai sekarang masih diadakan grebek-grebek tepat pada setelah tanggal itu warga mengadakan ya sedikit arak-arakan untuk boleh dikatakan sebagai sajian yang dulu diamanahkan dari Sonto Dipuro Mangkunegara. Nah ini sekilas Joyo Wikromo. Selama 16 tahun Joyo Wikromo berjuang bersama Raden Mas Said untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Mataram. Melalui perjuangan yang gigih, Joyo Wikromo berhasil mengantarkan Raden Mas Said menduduki tahta kerajaan Mataram Mangkunegara. Untuk mengenang jasa-jasa Joyo Wikromo, warga Padukuhan Gudang, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Gunung Kidul melaksanakan upacara garebek besar di Gunung Wijil, Padukuhan Gudang tempat dimakamkannya Joyo Wikromo. Sejarah tentang Joyo Wikromo belum lama diketahui oleh warga Padukuhan Gudang, Kalurahan Kampung Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul. Setelah warga mengetahui bahwa leluhur yang terbaring di kompleks makam Gunung Wijil adalah seorang sosok yang sangat berjasa bagi kerajaan Mataram terutama Keraton Mangkunegaran Surakarta, maka kemudian warga desa berupaya untuk memuliakan makam Joyo Wikromo tersebut dengan menggelar garebek besar Gunung Wijil. Secara administrasi, sebelum Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul masuk ke wilayah DIY, daerah ini berada di bawah wilayah Mangkunegaran Surakarta sehingga budaya yang ada di Kecamatan Ngawen merupakan perpaduan antara Yogyakarta dan Mangkunegaran. Pengaruh budaya Yogyakarta dan Mangkunegaran Surakarta menjadi kekayaan budaya yang patut dilestarikan. Perpaduan budaya Yogyakarta dan Mangkunegaran saling menguatkan bukan saling merendahkan.